Saya pribadi profesi advokat, jadi saya melihatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ini sebenarnya sangat ini ya, sangat, kalau pribadi saya mengkhawatirkan gitu, dalam artian dalam penegakan hukum sama menangani kasus-kasus yang selama ini viral atau nggak viral, banyak yang belum diselesaikan gitu. Makanya itu kalau saya pribadi, kepolisian sendiri harus gercep, harus 180 derajat berubah gitu. Berubah dalam artian ya, kalau mau berubah semuanya harus dirubah gitu. Nggak bisa cuman gini-gini aja terus jadi pengen baik, ya kayaknya nonsen gitu. Kalau mau berubah ya harus berubah semuanya dari tingkat Kapolri, karena sekarang kan sudah ada, setiap tahunnya ada ini nih, ada rotasi ya kan. Rotasi biasa itu kan penyegaran biasa itu tiap tahunnya, tapi Kapolri harus benar-benar ada bahasanya, dari atensi dari Presiden Prabowo ini harus benar-benar, dalam artian itu kepolisian ya, Kapolri itu harus benar-benar mau diganti atau enggak itu tergantung Prabowo gitu. Kalau mau bersih bener ya Pak Prabowo harus tegas, jangan pilih-pilih gitu. Harusnya diubah ya, ininya Kapolri ini harus tegas gitu, tegas ya kan. Kalau Kapolri cuman ABS ya susah gitu, susah. Harapan untuk masyarakat keadilan, pencari keadilan yang sebenarnya itu nonsen, nggak ada gitu. Banyak kasus-kasus sekarang tuh muncul yang nggak tahu jeruntungnya ya kan, muncul jadi viral ya kan. Sebenarnya kasus-kasus itu kan sebenarnya biasa, karena sekarang ini zaman digital ya, harusnya kepolisian itu masif untuk sosialisasi, edukasi tentang hukumnya kepolisian gitu. PR-nya Kapolri ini ya, harusnya dia sekarang ini harus kerja ekstra, jangan mentang-mentang karena dia udah pernah di Pak Jokowi terus sekarang di Pak Prabowo itu biasa aja ya, nggak bisa gitu. Harus bener-bener gitu. Kalau sikapnya jangan cuma hangat-hangat tai ayam ya, cuman bahasanya begitu ada viral begini langsung pura-pura pecat, besok nongol lagi ya. Contoh Sambo, Cuk Putranto itu udah PTDH, kenapa itu sekarang nongol lagi di Polda Metro, sekarang naik daun, naik pangkat ya kan. Itu saya dari berita ya kan, dari berita ya kan. Makanya saya juga heran ya kan. Saya pribadi sebenarnya kalau kepolisian sendiri ya, sebenarnya saya pengen bahasanya sama-sama penegak hukum ya kan, bareng-bareng aja lah. Tapi dia itu kan punya SOP sendiri ya kan. Ya harusnya ya SOP itu harus benar-benar dijalankan ya kan. Kalau memang, apalagi ini kepolisian sendiri itu kan anggaran, saya kemarin melihat anggaran per tahunnya nomor 2 dari lembaga apa gitu, tertinggi, anggaran tertinggi nomor 2 ya kan. Berarti apa, kepolisian anggaran ditinggikan setiap tahun naik, tapi pekerjaannya biasa-biasa aja. Itu waduh, sangat miris kalau menurut saya. Kalau saya pribadi, ini kan kayak nggak satu suara ya, dari Polda Metro, dari Mabes Polda Metro sampai ke seluruh, sampai jajaran, sampai ke Polsek. Itu biasa, saya melihatnya itu kok beda aturan gitu kan. Aturannya apa? Ini contoh kecil nih, dari kemarin yang kasus penembakan yang di tol Jakarta Merak gitu, sebenarnya itu nggak terjadi kalau seandainya kepolisian itu gerak cepat gitu ya. Karena apa? Dia paham si yang minta tolong ini bakal nanti ada tindakan yang lebih keras lagi gitu. Karena di situ dia
sudah paham, udah tahu gitu ya kan. Makanya dia minta pertolongan namanya kepolisian. Seharusnya minta pertolongan itu serius, sudah ditunjukkan STNK, BPKB semuanya. Harusnya nggak usah ngomong, nggak usah lihat itu. Seharusnya kamu tahu lihat bukan mobilnya punya surat apa enggak, dalam keadaan dia itu minta pertolongan, ya kan. Bahasanya itu dia tuh dalam keadaan madorot, ya kan, kesusahan, gimana nih saya minta pertolongan, ya kan, kepolisian untuk apa? Mengejar mobil yang punya saya, diambil lah, ya kan, digelapkan sama si penyewa mobil, ya kan gitu. Artinya urusan itu tindakan dulu, urusan belakangan gitu. Kalau ini si A ini yang menyewakan bohong atau ngeprank atau apa, ya udah di LP-in aja masuk, ya kan gitu. Sebenarnya polisi sudah paham. Kalau sebenarnya ini kan SOP-nya kan kepolisian harus paham mengayomi, melayani, membantu masyarakat yang minta pertolongan, ya kan, di tingkat polsek, ya kan. Ada LP, ada orang minta dumas, ya kan, cepat-cepat ya. Jangan siapa dia, ada duitnya apa enggak, ya kan, atau dia siapa, ya kan. Itu enggak boleh. Kalau menurut saya begitu. Tapi menurut Abang sendiri diperlukan nggak sih Bang transparansi dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan suatu kasus? Jelas transparansi itu wajib gitu. Kalau tidak transparansi nggak bakalan bisa seperti ini gitu. Dari tingkat polsek aja nggak transparansi, apalagi ke tingkat mabes, ya kan begini. Transparansi yang sebenarnya ini kan harusnya disosialisasikan. Kalau seandainya dia masyarakat minta pertolongan, harusnya dikasih edukasi atau sosialisasi terus menerus gitu. Dari kan sekarang digital nih, saya digital, Instagram dan lain-lain banyak tuh, ya kan gitu, atau pamflet, ya kan. Kalau sekarang ini kan kantor polisi kayak kantor perkantoran elit gitu. Jadi orang mau melapor itu takut gitu. Kan gitu. Harusnya kepolisian itu kantornya itu kan presisi, yang tadi mengayomi, melayani, membantu, ya kan, humanis, ya kan, katanya cuma jargon aja. Ya kalau jargon aja ya gimana, ya kan. Karena polisi sendiri mau nggak mau karena dibiayai APBN, yang bayar siapa? Pajak rakyat. Mau nggak mau ya rakyat ya harus dibela, ya kan gitu. Tidak serta-merta saya manusia biasa itu mah alibi kan. Udah jangan banyak alasan lah si Kapolsek itu. Udah dia udah melanggar di kedisiplinan dan kode etik profesi. Udah ganti aja atau dian makan, dah selesai. Ya, Kapolri harus berubah dalam artian jangan sama dengan pas waktu Pak Jokowi itu. Dia harusnya sekarang bos ini kan Pak Prabowo nih, dia harus benar-benar 180 derajat berubah. Dalam artian apa? Dalam artian jangan ABS, jangan asal Bapak senang, ya kan, turun ke bawah kalau bisa, semuanya diatensikan, mau kasus kecil mau kasus besar, ya kan. Sekarang itu banyak kasus kecil-kecil yang pencari keadilan itu sangat membutuhkan keadilan yang sebenarnya. Miris saya tuh, ya kan, dari mulai dikit-dikit LP yang nggak ada duitnya, ya kan, jalan yang nggak ada duitnya nggak jalan, ada duitnya jalan, ya kan. Ya sebenarnya itu kayak gitu kan. Ya kalau bahasanya jangan banyak-banyak lah. Kalau kepolisian mau bener-bener kerja jadi diacung jempol sama masyarakat, ya harus bener-bener kerja keras gitu.